Mohon bimbingan papa dan mama selama adik-adik mengikuti ibadah secara online. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun termasuk di rumah. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan sopan seperti sedang berada di dalam gereja. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak sekolah minggu dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Halo adik-adik semua. Asik ya Kak Resti. Hari ini kita ketemu lagi dengan ibadah online kita bersama adik-adik. Kami ini mau tanya nih Kak Res, apa kabar adik-adik di rumah? Luar biasa, yes. Wih, semangat semua ya adik-adik yang di rumah. Hari ini kita akan ibadah sekolah minggu nih bareng Kak Resti, bareng Kak Meli, terus ada Bang Rifai, Bang Daniel, dan Bang Martua di belakang kamera. Nah, karena adik-adik di rumah sudah siap beruntuk ibadah dan sudah semangat juga nih, kita sama-sama nyanyi yuk lagu Satukanlah Hati Kami. Musik Abang. Adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah memuji Tuhan nih dengan penuh semangat ya Kak Meli. Nah, sekarang kita mau saat teduh dulu nih buat adik-adik yang di rumah. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, terus tutup matanya. Kita sama-sama bernyanyi lagu Bapakku Datang Padamu. Musik Abang. Bapakku datang padamu
Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan buat kasih dan karunia-Mu yang Kau limpahkan kepada kami pada hari ini. Tuhan, kami berucap syukur buat berkat-Mu Tuhan, kami bisa melakukan ibadah online kami Tuhan. Semua karena berkat Tuhan. Kau berikan semangat yang baru buat adik-adik kami Tuhan, sehingga bisa berkumpul Tuhan di rumah mereka masing-masing untuk mendengarkan ibadah online ini Tuhan. Tuhan, Kau berkatilah Tuhan adik-adik kami Tuhan jadi anak yang baik, anak yang penurut seluruh kehendak Tuhan. Walaupun di masa pandemi ini Tuhan, mereka hanya bisa lewat online, mulai dari sekolah minggu, belajar dari sekolah juga online Tuhan. Tapi kami percaya Bapak, Engkau pasti memberikan yang terbaik buat adik-adik kami. Dan juga orang tua kami yang memberikan pelajaran di rumah Tuhan, yang mengawasi anak-anaknya Tuhan. Kau berikan kesabaran Tuhan untuk mendidik adik-adik kami ya Tuhan. Bapak yang baik, berikan juga kesehatan buat kami guru-guru sekolah minggu, agar kami juga tetap Tuhan sehat selalu untuk melayani adik-adik sekolah minggu kami ya Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau hadir Tuhan di acara kami ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir Tuhan. Hapuskan segala dosa yang kami perbuat agar tidak terhalang berkat yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan berucap syukur. Amin. Adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau bernyanyi lagi Allahku besar. Adik-adik ikuti gerakannya sambil berdiri. Nah, biar adik-adik semuanya bangkit berdiri nih, kita tepuk semangat dulu yuk, biar makin semangat ya. Tepuk semangat. 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 Kabar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, sekali lagi ya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Anak-anak pun sudah dapat dikenal daripada perbuatannya, apakah bersih dan jujur kelakuannya. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kak Resti, tadi kan kita sudah memuji Tuhan tuh dengan penuh semangat dan berkarya. Betul banget Kak Meli, tapi kayaknya masih ada deh adik-adik yang di rumah nih yang belum ikutan nyanyi sama gerakannya nih Kak. Kak Resti, gimana kalau ibadah online kita ini supaya lebih semangat lagi, adik-adik kita suruh bangkit berdiri dan tepuk tangan Yesus dulu. Boleh Kak, kita tepuk tangan Yesus dulu ya adik-adik yang di rumah. Tepuk tangan Yesus. Yes. Sus. Yes, 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 yes. Oke, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Musik Abang. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu barulah waktu bagiku. Hari berganti hari, tetap ku
Adik-adik sekalian, hukum Taurat Tuhan yang ditetapkan untuk kita dalam ibadah kita saat ini, yaitu hukum Taurat yang keempat. Membacakan untuk kita semuanya, mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Titah keempat. Ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ke-7 ialah sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu, juga anakmu laki-laki atau perempuan, ternakmu, atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Demikianlah hukum Taurat Tuhan untuk minggu ini. Marilah kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah dan Kakak Meli ini, kita mau mengaku dosa-dosa kita kepada Tuhan. Mari kita bernyanyi lagu Yesus Angkat Dosaku. Musik Abang. Marilah kita mengaku dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Jagalah pikiran kami, tak sesat dijerat penarik duniawi, tapi bimbing menikmati firman-Mu, hukum-Mu, makin dihayati. Marilah kita sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Adik-adik sekalian, yang menjadi epistel sekaligus menjadi ayat bulanan untuk bulan ini, yaitu yang tertulis dalam Keluaran pasal 3 ayat 8. Demikian firman Tuhan yang membacakan untuk kita semuanya. Mari kita ikuti dalam hati kita masing-masing. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya. Amin. Oke nih Kak Resti, adik-adik yang di rumah, sekarang kita mau pengakuan iman kita. Nah adik-adik, ambil sikap berdoa, duduk yang manis sambil kita bernyanyi, Ku mau cinta Yesus. Musik Abang.
marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang Kristen di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan halik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja Kristen yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Shalom adik-adik. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman ibadah sekolah minggu-minggu ini ya. Pengumuman yang pertama, adik-adik yang di rumah tetap nih ibadah online sekolah minggunya di rumah melalui channel YouTube HKBP Bojong Menteng. Pengumuman yang kedua, adik-adik jangan lupa untuk terus mencatat di buku catatannya ya, dari bacaan pertama, bacaan kedua, bacaan ketiga, dan inti khotbahnya. Karena nanti akan dikumpulkan saat ibadah sudah mulai normal lagi. Oke adik-adik, pengumuman yang ketiga dan keempat. Jangan lupa ya Karistia, persembahannya diantar ke gereja. Terus selama pandemi ini, adik-adik di rumah kalau keluar rumah harus pakai masker. Terus cuci tangan, makan yang bergizi. Jangan suka berkerumun di tempat yang ramai, jaga jarak. Nah, demikianlah untuk pengumuman minggu ini. Sampai jumpa. Kakak, saya Jessica. Saya akan menghafalkan hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Titah kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu padamu. 3. Ya. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hukum Taurat kelima. Hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang
Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Amin. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Hukum Taurat kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu Tuhan kepadamu. Terima kasih. Kita kelima, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan kepadamu. Amin. Halo, perkenalkan nama saya Aurelia Tamariska Tamuna dari Homrong 2. Halo, nama saya Yuda Kafael Semus Pokeyong Balita. Kita mau membuat kreativitas ayat hafalan dari hukum Taurat yang kelima. 1, 2, 3. Hukum Taurat yang kelima, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terima kasih. Adik-adik yang di rumah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan nih. Oleh karena itu, adik-adik yang di rumah nih semuanya duduk yang manis, siapin Alkitabnya, siapin buku catatannya, dan siapkan hati kita juga ya. Kita sama-sama nyanyi lagu Yesus Sayang Padaku. Musik Abang. Walau ku kecil besar,
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itu yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menjadi khotbah dalam ibadah kita saat ini, yaitu yang tertulis dalam Kejadian pasal 50, dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk jadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ayat ini mengingatkan kita, mengingatkan para pembaca bahwa hidup bersaudara harus hidup di dalam damai dan hidup di dalam kerukunan. Inilah yang diinginkan dari kita orang-orang yang mengimani Kristus sebagai juru selamat kita. Tentunya hidup rukun dan damai adalah dambaan setiap manusia. Apalagi di tengah-tengah keluarga, tentunya setiap orang tua menginginkan anak-anaknya hidup dalam damai. Dan pasti itulah harapan dari setiap orang tua yang telah melahirkan kita, terlebih bagi ibu yang sudah mengandung kita selama 9 bulan. Namun sekalipun hidup rukun dan damai adalah dambaan setiap umat manusia, dambaan dari orang tua, ada kalanya di tengah-tengah keluarga kita menjumpai adanya pertengkaran di antara yang bersaudara. Ada pertengkaran itu yang hanya sementara, tetapi ada juga yang berlangsung lama. Misalnya, kita sering kali berantem dengan adik, kakak, atau abang kita di rumah karena remote TV, karena mainan, ataupun karena HP atau laptop untuk saat ini. Tetapi ada kalanya juga ada pertengkaran itu yang berlangsung secara lama, bahkan ada yang sampai bertahun-tahun tidak cakapan, benci, dendam, itu masih ada. Pertengkaran yang lama itulah yang kita lihat dalam nas ini. Yusuf adalah anak yang paling bungsu dari keturunan ayahnya Yakub. Yusuf sering mendapatkan perlakuan yang agak lebih dari orang tuanya, sehingga menimbulkan sikap kebencian dari saudara-saudaranya yang lain. Ada banyak saudara-saudara yang benci kepada dia, bahkan cemburu kepadanya, karena melihat perlakuan orang tua mereka yang lebih. Hal inilah menjadi pemicu yang membuat Yusuf semakin dibenci. Suatu saat ketika Yusuf berada di rumah, ayahnya menyuruh Yusuf untuk mendapati abang-abangnya yang sedang menggembalakan ternak domba dari orang tuanya. Sesampainya di sana, Yusuf bukannya disambut, melainkan
Yusuf hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi karena ada salah satu abangnya yang melarang, sehingga Yusuf dimasukkan ke dalam sumur. Dan ketika para pedagang dari Mesir lewat, mereka memilih untuk menjual Yusuf dibandingkan membunuhnya karena mereka akan mendapatkan uang dari hasil penjualan Yusuf. Adik-adik sekalian, dalam nas kita secara khusus diceritakan adalah mengenai kematian dari Yakub orang tuanya. Setelah ayahnya mati, maka para abang-abangnya menjadi takut karena mereka nantinya akan diusir oleh Yusuf. Karena Yakub orang tua mereka, ayah mereka sudah meninggal. Inilah yang menjadi ketakutan dari abang-abangnya sehingga pada ayat 15 dikatakan bahwa boleh jadi Yusuf akan dendam dan membalaskan kejahatan-kejahatan yang mereka perbuat selama ini. Adik-adik sekalian bagaikan dikejar bayangan sendiri, layaknya seseorang yang berjalan di tengah teriknya matahari, bahwa seolah-olah ada bayangan, ada orang yang mengejarnya. Demikianlah abang-abang dari Yusuf. Sehingga mereka ketakutan, mereka takut bahwa Yusuf akan balas dendam dan mengusir mereka. Melalui firman Tuhan saat ini yang pertama dikatakan kepada kita adalah, sayangilah orang tuamu dan tunjukkanlah kasihmu selagi masih hidup. Menyayangi orang tua adalah tanggung jawab kita sebagai anak-anak. Dan itu harus kita tunjukkan kepada orang tua kita. Dalam orang Batak, dalam tradisi Batak seringkali dikatakan bahwa orang tua itu sebagai pemersatu bagi anak-anaknya. Bagaimanapun perilaku dari anak-anaknya, orang tua pasti akan menerimanya, pasti akan menyayanginya. Dan bagaimanapun perilaku dari orang tuanya, pasti anak-anak juga akan memiliki rasa rindu untuk bertemu dengan orang tuanya. Itu sebabnya seringkali ada stigma dalam orang Batak bahwa ketika orang tuanya masih hidup, maka bagaimanapun keadaannya di perantauan, pasti akan mengusahakan pulang. Adik-adik sekalian, yang kita lihat dalam nas ini adalah bahwa ketika ayah dari Yusuf meninggal, maka abang-abangnya menjadi takut. Ini mau mengajarkan kepada kita, ketika kita ada perilaku yang tidak baik di antara sesama yang bersaudara, mari melaporkannya kepada orang tua kita. Agar orang tualah yang menyelesaikan persoalan kita, orang tualah yang akan mendamaikan kita. Jangan seperti Yusuf dan abang-abangnya dalam nas ini. Ketika orang tuanya masih hidup, mereka tidak berusaha untuk hidup damai. Mereka tidak berusaha menyampaikan keinginan, ketakutan, kegamangan mereka kepada orang tuanya. Justru setelah orang tuanya meninggal, barulah hal itu disampaikan. Ada baiknya ketika kita ada permasalahan di rumah, sekalipun orang tua kita tidak di rumah, setelah orang tua kita kembali, mari kita sampaikan agar pertengkaran itu tidak berlangsung berlama-lama dalam kehidupan kita. Yang kedua adalah hiduplah di dalam kasih, sebab kasih akan menjauhkan kita dari rasa iri, dendam, dan benci. Menyayangi, jangan iri dan benci, itu yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Menyayangi adik-adik kita, menyayangi sesama kita, menyayangi orang tua kita. Jangan iri, jangan benci. Mari kita lihat dalam nas ini. Ketika saudara-saudara Yusuf iri karena orang tuanya lebih sayang kepadanya, maka itulah yang terjadi. Menimbulkan rasa sakit hati kepada mereka. Sehingga mereka dengan tega menjual, bahkan hendak mau membunuh adiknya Yusuf. Adik-adik sekalian, rasa iri dan benci mari kita jauhkan dalam kehidupan kita. Sebaliknya, mari kita teladani hidup di dalam kasih sebagaimana yang sudah ditunjukkan oleh Yusuf. 2 kali Yusuf menunjukkan kasihnya. Ketika terjadi bencana kelaparan, ketika saudara-saudaranya datang memohon kepada Yusuf, Yusuf dengan senang hati menerima kedatangan abang-abangnya dan juga orang tuanya. Dalam nas ini juga diceritakan ayat 15 sampai ayat 17, bahkan Yusuf menangis karena kasihnya kepada abang-abangnya. Dia tidak sedikit pun ada rasa benci dan dendam kepada abang-abangnya itu. Sekalipun dia hendak dibunuh, bahkan dijual kepada orang-orang Mesir. Yang ketiga, yang terakhir adalah tetap setia di dalam imanmu, maka Allah akan berkarya dalam hidupmu. Kita meyakini bahwa rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera dalam kehidupan kita.
Rancangan Allah adalah rancangan yang terbaik. Sekalipun susah untuk menjalani kehidupan itu, tetapi ingatlah Tuhan bekerja di sana. Lihatlah keyakinan Yusuf dalam ayat 19. Janganlah takut sebab aku inikah pengganti Allah. Dalam hal ini, Yusuf meyakini bahwa dia bukanlah Allah. Hal untuk membalaskan itu adalah hak Allah dalam kehidupan kita ini. Bahwa untuk membalaskan setiap kebencian kita, setiap apa yang ada dalam hati kita, itu adalah hak Allah. Pada ayat 20 dikatakan, memang kamu telah mereka-reka yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Adik-adik sekalian, inilah yang menjadi keyakinan kita bersama, sekalipun pahit, sekalipun sakit, tetapi mari tetap setia menjalani kehidupan ini. Dan jangan membalaskan kejahatan yang kita terima dengan kejahatan. Sebaiknya, marilah kita menabur kebaikan dalam kehidupan kita. Sebagaimana yang dikatakan pada ayat 21. Jangan takut, aku akan menanggung makanmu dan makan anak-anakmu. Ketika suatu saat kita akan berhasil, ketika suatu saat kita akan memiliki nilai yang lebih dari saudara-saudara kita, baik abang kita, baik kakak kita, baik adik-adik kita, mari kita tetap menyayangi keluarga kita. Jika suatu saat kita lebih menerima berkat itu dari Tuhan, mari kita bagikan kepada saudara-saudara kita, jangan hanya menikmatinya untuk diri kita sendiri. Mari berbagi kepada sesama saudara kita, agar kita bersama-sama menikmati karya ciptaan Allah di tengah-tengah dunia ini. Amin, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan, mengajarkan kami bagaimana kami hidup di dalam kasih. Kebencian tidak selamanya kami harus balaskan dengan kejahatan yang kami terima. Tetapi Engkau mengajarkan kepada kami melalui peristiwa yang dialami oleh hamba-Mu Yusuf. Sekalipun dia dibenci, dihina, bahkan hendak dibunuh oleh saudara-saudaranya. Tetapi Engkau berkarya, reka-rekaan yang jahat Engkau jadikan menjadi kebaikan bagi Yusuf. Engkau membuat dia menjadi berkat di tengah-tengah kehidupannya dan juga bagi saudara-saudaranya. Bapa di dalam sorga, berkatilah setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di gereja-Mu ini. Agar mereka juga di suatu saat ketika mereka berhasil dalam kehidupannya, ketika mereka menikmati berkat-berkat pemberian-Mu, mereka mau berbagi kepada sesama, mau berbagi kepada saudara mereka, agar kami semua bersama-sama menikmati karya ciptaan-Mu di dunia ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dalam Kristus Yesus. Amin. Tiba saatnya kita untuk Kreativitas. kreativitas kita minggu ini dari ayat hafalan ya Kak Meli. Oke. Dari Lukas 6 ayat 27. Isinya nih ya, kita sama-sama baca ya Kak ya. Oke, Kak Resti. Ntar dihafal nih di rumah, oke? Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Kita ulang sekali lagi ya, biar adik-adik ingat nih. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Nah, itu ayat hafalannya. Jangan lupa untuk di-videoin, minta tolong mama papa, kakak abang untuk di-video ini. Lalu dikirimkan kepada kakak-kakak sekolah minggunya ya. Kita tunggu ya adik-adik ya, paling lambat hari Jumat. Jumat, oke? Ditunggu adik-adik kreativitasnya. Oke Kak Resti, sekarang kita mau mengumpulkan persembahan. Nah adik-adik yang di rumah, siapkan persembahanmu. Jangan digulung-gulung, tapi dilipat yang bagus. Sambil kita bernyanyi, berilah yang baik. Musik abang. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menerangi engkau dengan wajahnya dan dikasihaninya lah kamu. Kiranya Tuhan menampakkan wajahnya kepada kamu dan mengaruniai kamu dengan damai sejahtera. Amin. Oke adik-adik sekolah minggu, ibadah kita telah selesai nih. Sebelumnya kita ucapin selamat hari minggu dulu ya kamu pendeta kita. Bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Selamat hari minggu, Alma. Selamat hari minggu juga.